Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial input nilai PTS atau penilaian tengah semester menggunakan Office Excel 2016 secara sederhana. Tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan Bapak Ibu Guru dalam membuat penilaian beserta analisisnya, sekaligus rekapnya. Jadi bisa juga memudahkan pekerjaan Bapak Ibu nanti jika input nilai rapot kurikulum 2013. Oke, caranya hanya dengan kita menginput jawaban peserta didik dari soal tes yang dikerjakan ke dalam file Excel. Nanti kita sudah tahu nilai yang didapat peserta didik kita. Nah, ini nanti kita sudah tahu di sini nanti. Dengan rumusan penilaian setiap KD-nya, yaitu skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikalikan 100. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan susah payah untuk membuat rumusan dalam file Excel ini, karena sudah saya buat sedemikian rupa sederhananya sehingga Bapak Ibu Guru pasti bisa mengoperasikannya. File sudah saya sediakan dalam link di deskripsi, silahkan di-download jika membutuhkan. Oh ya, mohon juga untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin maju untuk pendidikan Indonesia. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama, langkah yang akan kita lakukan yaitu mengisi atau menginput data satuan pendidikan yang ada di sekolah. Saya contohkan di sini kelas 6 dari Kabupaten Jepara. Ini nilai penilaian tengah semester 1 untuk Kabupaten Jepara tahun 2020-2021. Isikan juga data siswa. Saya sediakan sampai 40 siswa, tetapi biasanya sekitar 30-an anak ya. Jika kita sudah menginput data sekolah ataupun data siswa, maka secara otomatis nanti akan terisi di setiap mata pelajaran atau muatan pelajaran di sheet-sheet berikutnya. Langkah yang kita lakukan hanya mengisi KKM, yaitu KKM untuk setiap muatan pelajaran. KKM-nya saya tuliskan di sini 70. Adapun langkah berikutnya yaitu kita menghidden atau menyembunyikan kolom-kolom yang tidak terpakai, karena ini semuanya saya buat sama, yaitu untuk soal pilihan ganda sampai 15, untuk soal urian sampai 10. Tentunya ini nanti tidak semua terpakai, ataupun jika nanti memerlukan tambahan bisa saja di copy paste untuk menambah kolom jika kurang. Saya asumsikan ini hanya 10 nomor untuk pilihan ganda, maka sisanya kita hidden saja. Untuk nomor 11, 12, 13, 14, dan 15 kunci jawabannya biarkan saja ada, karena ini berkaitan dengan rumus yang sudah saya buat. Ini kita hidden saja, klik kanan, kemudian kita hide, akan tersembunyi. Saya asumsikan juga untuk uraiannya hanya 3 nomor soal, maka selebihnya di hidden saja. Kompetensi dasarnya kita tuliskan, ini saya anggap 3.1. Jangan lupa untuk mengisikan skor. Skor untuk pilihan ganda biasanya 1, tetapi ini kembali kepada soal
acuan yang digunakan oleh Bapak Ibu guru, bisa juga skornya 2. Ini saya contohkan satu saja, saya copy saja agar lebih cepat. Kemudian untuk uraian skornya saya anggap 3 setiap nomor. Jadi ada skor maksimal nanti 19. Ini akan terumus atau terjumlah secara otomatis. Untuk KD berikutnya saya samakan dengan KD sebelumnya, saya anggap 10, dan yang lain di hidden. Begitu juga untuk soal uraian, saya ambil saja 3 dan sisanya di hidden. Kita tuliskan skornya, kita copy saja. Ingat ya, hanya sampai pilihan ganda. Kemudian untuk uraiannya ini skornya pasti berbeda. Saya buat skornya juga 3. Oh ya, Bapak Ibu, jangan lupa menuliskan kunci jawaban. Ini hanya saya tulis agar tidak kosong, jadi nanti kunci jawaban ini harus terisi. Untuk KD selanjutnya, ini saya urutkan saja, seandainya KD 3.2. Untuk KD selanjutnya, karena ini penilaian tengah semester, saya anggap belum ada, jadi yang dibuat untuk penilaian tengah semester hanya 2 KD. Saya umpamakan seperti itu, maka sisanya kita hidden saja, tidak perlu khawatir. Ini tidak mengubah formula atau rumusan sama sekali sampai habis ya. Ini kita hidden sampai habis, sampai pada nilai muatan pelajaran. Di sini ada jumlah KD yang akan dinilaikan. Karena ini KD hanya 2 KD yang dinilaikan, maka saya tuliskan 2 di sini, kemudian enter. Bagian atas sudah selesai. Kemudian untuk bagian bawah, karena nanti di akhir nilai ini setiap kompetensi dasar kita perlu mengetahui nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata nilai. Sedangkan untuk rumusan nilai minimal dan rata-rata ini saya buat sampai akhir, maka perlu kita sesuaikan agar sesuai dengan jumlah siswa. Nah, tadi yang saya umpamakan hanya 28 siswa, maka caranya untuk menyesuaikan nilai terendah maupun rata-rata nilai dengan cara kita klik bagian rumusannya ini ya, nilai terendah ya. Kemudian kita klik di atas ini sampai mana baris yang di formula ini ya. Pada posisi seperti ini, panah seperti ini, kita tarik ke atas, kita sesuaikan sampai jumlah siswa saja, kemudian kita enter. Begitu juga untuk rata-rata nilai. Kenapa demikian? Karena ini akan berpengaruh pada untuk mengetahui nilai minimal dan rata-rata nilai nanti yang akan terhitung. Selanjutnya pada KD 3.2 ini kita juga buat seperti itu. Kita sesuaikan rata-ratanya pada baris ini ya, sesuai dengan jumlah siswa, enter. Kemudian pada rata-rata nilai ini juga kita sesuaikan, ini sudah sesuai ya, kita enter.
Oh ya, ini juga ada ketuntasan siswa dalam belajar atau dalam mempelajari KD yang sudah diajarkan. Jadi siswa tersebut dikatakan tuntas atau tidak ini dari penilaian hasil nilai yang sudah diperoleh siswa nanti. Nah, ini sudah ada rumusannya. Rumusannya adalah seperti ini ya, muncul di atas. Jika memang ternyata siswa-siswi Bapak Ibu lebih dari 28, tinggal paste saja atau kita klik di sini, kemudian ketika tanda berubah seperti ini kita tarik ke bawah ya, ini sama dengan copy dan berlaku untuk seterusnya. Bapak Ibu, ini sudah selesai. Kita agar terlihat rapi ya, ini kita hidden saja kolom baris yang kosong, kita hidden ya, kemudian klik ya, seperti ini. Ini contoh dari kita sebelum menginput nilai untuk muatan pelajaran agama. Jadi di sini saya sediakan mata pelajarannya agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, ini umum ya, yang ada di tingkat sekolah dasar. Jika Bapak Ibu ingin mengecek kebenaran dari rumusan atau formula yang sudah dibuat, yang sudah saya buat, maka bisa juga ini seandainya ini jawaban yang benar, kunci jawabannya saya copy saja, saya pastekan di sini. Saya memakai paste value ya, agar tidak mempengaruhi settingan dari yang sudah saya buat. Nah, ini sudah ada hasilnya. Jika jawaban nomor 1 adalah sesuai dengan kunci jawaban, nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 10. Jika pilihan ganda ini benar semua, maka nilai yang didapat anak tersebut 53. Untuk soal uraian, cara mengisinya hanya kita isikan skornya. Jadi untuk nomor 1 soal uraian, skor maksimal yang diperoleh maksimal adalah 3. Kita isikan 3. Nomor 2 skor maksimal juga 3. Nomor 3 skor maksimal 3. Maka akan tahu nilai dari KD 3.1 dari siswa yang pertama ini, yaitu 100. Contoh umpamanya uraian untuk soal nomor 3 hanya memperoleh skor 1. Kita ketikkan 1, kemudian kita enter, maka anak tersebut memperoleh nilai 89. Begitu juga untuk KD berikutnya, KD 3.2. Jika kita ingin cek, maka cek saja dengan copy paste. Ingat, saya hanya mencoba, maka saya pakai paste value. Untuk uraian juga saya buat seperti itu, misalnya memperoleh skor 2 untuk nomor 1, memperoleh skor 1 untuk nomor 2, dan memperoleh skor 3 untuk nomor 3. Maka anak nomor 1 ini mendapatkan nilai 84 untuk KD 3.2 dan dikatakan tuntas. Sama-sama keduanya ini tuntas ya. Maka untuk nilai muatan pelajaran anak tersebut 87. Ini dari rata-rata ya, hanya dibuat rata-rata. 89 tambah 84 dibagi 2, maka 87. Seandainya anak tersebut dikatakan tidak tuntas apabila nilainya di bawah KKM. Itu KKM tadi kita sudah menuliskan
untuk mata pelajaran ini KKM-nya 70. Kita buat contoh saja. Seandainya anak selanjutnya ini ya, anak untuk nama siswa yang kedua ini mendapat nilai di bawah 70. Nah, maka ini seandainya uraiannya salah semua, kita kosongkan atau kita tulis 0, tidak masalah, sama. Maka nilainya 53 untuk KD 3.2 dan dikatakan tidak tuntas. KD 3.1 tidak mengerjakan, maka nilai muatan pelajaran untuk siswa yang kedua ini 26. Begitu seterusnya, jika kita input data bisa terus ya, input jawaban anak ya, diinput menggunakan keyboard ABCD atau ABC jika anak kelas rendah ya. Kalau anak kelas tinggi kelas 4, 5, 6 itu sudah sampai D, ABCD. Begitu sampai nanti kita tahu jumlah anak yang tuntas dan tidak tuntas di masing-masing KD. Di sini juga saya buatkan rumusan untuk mengetahui, karena ini merupakan analisis ya, untuk mengetahui jumlah jawaban yang benar. Jadi berapa anak yang menjawab benar untuk soal nomor 1 ya, yang menjawab salah untuk soal nomor 1. Di sini sudah terformula, bahkan saya buatkan presentasinya juga ya. Ini untuk yang kedua, untuk KD 3.2 sama ya. Ini berlaku pada mata pelajaran yang lain ya. Cara settingnya sama, kita tentukan KKM nya dulu berapa, kemudian kita hidden atau kita sembunyikan kolom-kolom yang tidak perlu, kita isi kunci jawaban. Ingat ya, untuk kunci jawaban tidak perlu dihapus ya, hanya kita hidden saja, biarkan ada, karena itu berhubungan dengan rumusan nanti yang sudah saya buat. Jika skor harus dituliskan dan seterusnya sampai pada nanti jika sudah terisi sampai ada rekap. Ada rekap penilaian tengah semester. Ini dari mata pelajaran awal tadi, agama sampai bahasa Jawa, akan terekap di sini semua. Ini saya beri informasi tentang KKM untuk mata pelajaran dan rata-rata kelas. Jadi di kelas untuk mata pelajaran ini rata-ratanya berapa. Ini untuk perbandingan saja, siswa tersebut termasuk di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Juga untuk membandingkan bagaimana nilainya dengan KKM. Ini sudah saya beri formula juga untuk peringkat. Sama dengan yang tadi, jika ada baris yang tidak terpakai, agar terlihat rapi, kita hidden saja. Tetapi ingat, kita tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dulu pada sel mana ya. Ini nilai terendahnya kan sampai sel 50 kan, kita tentukan saja sesuai dengan jumlah siswa yang ada ya. Ini kemudian kita enter rata-ratanya juga begitu.
kita tarik, kemudian kita enter. Ini kita lakukan pada muatan pelajaran yang lain juga. Jika memang sudah, kita hidden saja baris sisanya ini agar terlihat rapi, agar nanti jika ini dibuat laporan maka bisa muat satu kertas atau dua kertas. Oh ya, untuk jumlah mapel ini juga harus diisi. Ini saya beri perhatian, isikan jumlah muatan pelajaran yang akan dirata-rata. Kenapa? Karena ketika saya membuat ini sebetulnya untuk semua kelas, jadi tidak hanya kelas 6 saja, tapi bisa digunakan untuk kelas 1 sampai kelas 6, bahkan mungkin juga untuk sekolah madrasah mungkin juga, ataupun bisa juga dikembangkan. Saya persilahkan. Jika untuk kelas 1 itu kan IPA, IPS tidak ada, maka tinggal isikan saja jumlahnya, jadi tidak sampai 9, mungkin 7. Artinya nanti jika dirata-rata ya tidak semua mata pelajaran ini ikut rata-rata, hanya mata pelajaran yang ada nilai anak tersebut yang bisa dirata-rata. Nah, ini yang saya katakan tadi, nilai-nilai ini ya, nilai-nilai ini bisa kita konversikan ke aplikasi raport kurikulum 2013, tinggal copy paste. Ini untuk memudahkan tugas seorang guru. Baik, kiranya hanya itu. Mohon untuk bisa komen agar channel ini bisa lebih maju dan untuk kemajuan pendidikan kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, karena saya sebetulnya bukan profesional untuk menggeluti IT ini. Saya hanya belajar untuk diri saya sendiri secara khusus dan umum, untuk teman-teman semua jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.